Teman-teman tunggu, jangan slow dulu. Aku percaya banget kalau misalnya renungan firman Tuhan ini lewat di FPP kamu, pasti karena Tuhan lagi mau memberikan pesannya yang akan menyadarkan dan berkati kamu. Makanya coba cek sampai habis ya. Teman-teman, kalau misalnya kita lihat di kejadian di mana Tuhan Yesus salibkan, setidaknya ada 2 murid Tuhan Yesus yang kesalahannya paling di-highlight atau paling diceritakan pada kita. Yang pertama adalah Petrus dan yang kedua adalah Yudas. Petrus dan Yudas waktu itu sama-sama telah melakukan kesalahan yang besar. Petrus, dia menyangkal Tuhan Yesus sebanyak 3 kali. Dia mengatakan pada orang-orang, aku gak kenal Yesus. Siapa orang itu? Sedangkan Yudas, kesalahan dia adalah dia menjual Tuhan Yesus untuk sejumlah uang. Mereka berdua sama-sama melakukan kesalahan. Dan setelah mereka melakukan kesalahan itu, mereka berdua sama-sama sedih dan menyesal. Petrus menyesal, Yudas juga menyesal. Tapi yang membedakan adalah hal ini, teman-teman. Setelah mereka gagal, kalau Petrus kembali ke pekerjaan lamanya, tapi dia tidak mencabut nyawanya sendiri. Dalam kata lain, di dalam hatinya masih ada yang berbisik, there is still hope. Jangan menyerah dulu, jangan cabut nyawamu. Ada yang namanya harapan di hati Petrus. Sedangkan Yudas, setelah dia melakukan kesalahan, dia merasa bahwa dia sudah tidak memiliki harapan. Dia sudah gagal segagal-gagalnya. Maka itu dia pikir bahwa satu-satunya jalan adalah dia harus mencabut nyawanya sendiri. Maka itu Yudas bunuh diri. Dan akhir dari kisah Yudas cuma sampai di sana. Sedangkan Petrus, karena dia tidak mencabut nyawanya sendiri, setelah Tuhan Yesus bangkit menebus dosa manusia, dia datang kepada Petrus bukan untuk menghakiminya, bukan untuk membuangnya, melainkan untuk mengingatkan Petrus bahwa panggilannya tetap ada pada hidupnya. Dan Tuhan Yesus tetap mau mengubahnya menjadi pribadi yang lebih baik dan menjadi pribadi yang semakin siap untuk memimpin gereja Tuhan. Nah, begitu pula dalam kehidupan kita, teman-teman. Kadang ketika kita jatuh ke dalam dosa, kita mungkin berpikir bahwa sudah tidak ada harapan bagi kita. Kita merasa bahwa kita sudah gagal segagal-gagalnya. Kita mungkin berpikir Tuhan Yesus sudah gak mau sama aku lagi. Dan itu seringkali digunakan oleh si jahat, si iblis, untuk membisikkan perkataan-perkataan yang jahat pada kita. Seperti, sudahlah, akhiri saja nyawamu. Nah teman-teman, saran aku, jangan pernah akhiri nyawamu. Ketahuilah bahwa apapun kegagalanmu, apapun tantangan yang kamu hadapi, there is still hope. Masih ada harapan di dalam Tuhan kita. Tuhan bisa memulihkan, Tuhan bisa memutarbalikkan keadaan, Tuhan bisa menggunakan kita untuk hal-hal yang baik dan luar biasa. Maka itu jangan akhiri nyawamu. Tetap percaya sama Tuhan. Dia adalah Tuhan yang bisa mengubah hidup kita secara ajaib. God bless you.